Halo semuanya, Ivan di sini. Aku ngerti banget mengelola email itu bisa super menantang, apalagi kalau kamu itu punya banyak tugas berulang yang datang dari berbagai arah. Dan sejujurnya, disitulah platform seperti Mail Butler itu masuk. Bayangin Mail Butler sebagai asisten emailmu, atau dalam hal lain, ekstensi Chrome yang bakal bantu kamu bikin template dan balas pertanyaan yang sama yang kamu dapat setiap hari. Jadi, alih-alih kamu itu ngetik email yang sama berulang-ulang, kamu bisa punya template yang udah siap pakai. Dan kamu bahkan bisa bagikan itu ke timmu. Di panduan ini, aku akan ajak kamu langkah demi langkah cara bikin templates dan snippets supaya hari-harimu ngurus email jadi jauh lebih mudah. Yuk langsung mulai. Kalau kamu itu mau ikutan atau coba platformnya sendiri, ada link di deskripsi di bawah untuk free trial. Cukup klik link itu, tekan try for free dan pilih jenis email yang kamu pakai. Bisa Apple Mail, Outlook, Web Outlook, App, atau Gmail. Aku pribadi pakai Gmail, jadi aku pilih itu. Pilih Gmail lalu ke Chrome Web Store. Nanti akan muncul jendela seperti ini dan kamu bisa langsung install dari Chrome ya. Setelah terinstall akan ada jendela kecil di sisi kanan tempat kamu itu bisa login, bikin akun dan siap pakai. Kamu bisa pakai platform ini gratis selama 2 minggu pertama. Tapi kalau kamu itu mau lanjut pakai dan ingin diskon, gunakan kode kami Charlie Cheng Media MB untuk hemat 15% saat pembelian. Tapi sebelum kita itu bayar apapun, ayo kita lihat apakah sistem ini benar-benar worth it ya. Untuk bikin template, caranya gampang banget. Cukup ketiga titik di sini, pilih templates dan boom. Dari sini kita bisa mulai bikin template. Aku kasih contoh seperti apa tampilannya. Misalnya, kalau kita itu dapat cold email, di sini tertulis hi to recipient given name or default hi there. My name is sender name gitu from sender organization. We recently launched a new platform and I would like to speak with somebody from to recipient organization. Intinya ini email yang sama tapi dengan personalisasi token gitu ya yang bisa dimasukin di sini. Seperti yang kamu lihat, ini adalah placeholder berbasis kontak ya guys. Misalnya kalau ini itu tentang kita sebagai pengirim, bisa pakai sender name sama kita, sender email, sender company, position atau phone. Yang keren, kamu itu bisa kirim template ini ke timmu dan semua placeholder akan otomatis menyesuaikan dengan mereka. Gak cuma itu, untuk mengirim kamu juga bisa terapkan ke penerima email, orang yang di CC atau BCC sehingga setiap email yang kamu kirimkan itu terlihat sangat profesional. Kamu juga bisa masukkan Mail Butler signature kalau mau. Dan kalau kami itu ingin bagikan ke tim, caranya gampang. Tekan di sini, masukkan alamat email dan mereka siap pakai. Supaya nggak bingung, kamu bisa tambahkan teks. Bayangkan teks seperti kategori ya, misalnya kayak template atau cold email gitu. Template untuk customer support dan sebagainya. Jadi semuanya lebih terorganisir guys. Misalnya untuk template ini, kita bisa tambahkan tag call outreach-nya ya. Dan boom, tag call outreach ditambahkan. Dari sini, kamu bisa filter untuk lihat semua template call outreach-nya. Tapi gimana caranya bikin template dari nol? Aku tunjukkan ya. Tekan tombol plus di sini saat bikin template dari awal. Ini mirip seperti alat email lainnya gitu. Kita mulai dengan subjek misalnya tes gitu kan. Lalu ketik isi email seperti hi to name, nice to meet you, my name is, sender name nama penerima from sender company dan position gitu. Ya kamu paham lah pokoknya. Kamu bisa sesuaikan template ini untuk lebih ramah ke customer support, sales atau skenario lain. Aku pribadi pakai template dalam alur kerjaku untuk pertanyaan umum ya. Kayak berapa harga kalian atau apa kebijakan pengembalian kalian gitu. Kamu bisa kirim template ini ke timmu sehingga operasionalmu jadi lebih scalable. Ketik email berulang-ulang itu bisa makan waktu. Dan kalau kamu itu nulis 10 atau 20 email ya mereka mungkin terdengar seperti berbeda gitu. Keunggulan platform seperti Mail Butler adalah setiap email yang kamu kirim itu punya standar yang sama, tapi tetap dengan tingkat personalisasi yang tinggi yang bakal disukai penerima. Sekarang misalkan kita itu udah punya template ya, gimana cara mengirimnya? Tutup ini lalu tekan compose. Masukkan alamat email tujuan, subjek nggak perlu diisi karena kita pakai template. Cukup tekan tanda plus di sini dan boom, semua template tersedia. Pilih template cold email, klik dan lihat di bagian hi to recipient name. Kalau aku arahkan kursor, ini akan menampilkan apa yang akan dikirim. Di sini tertulis my name is Ivan Berzenko sebagai default, tapi kamu juga bisa sesuaikan itu. Dari X organization gitulah, kamu juga bisa ubah ke perusahaanmu kok. Saat kamu itu merasa udah siap, tekan send dan semua file akan terisi otomatis. Satu hal yang ingin aku tekankan, sebagai seorang yang udah ngirim ribuan cold email atau email ke pelanggan, pastikan kamu itu bikin emailmu singkat ya. Meski personalisasi tokennya bagus, kalau terlalu banyak materi, pesanmu bisa tenggelam. Misalnya di email ini, sebagian besar isinya ya adalah token personalisasi. Tapi bayangin kalau emailnya itu 3 kali lebih panjang. Ada banyak personalisasi yang bisa dimasukkan. Tapi masuk akal nggak? Seringkali orang itu nggak mau baca email yang terlalu panjang. Pikirkan emailmu sendiri, berapa sering kamu itu baca email yang panjangnya beberapa paragraf? Mungkin jarang kan? Jadi selain bikin emailmu itu personal, aku sarankan juga untuk menjaga isinya singkat. Dengan begitu, poinmu akan tersampaikan dengan baik. Dan itu dia, seperti yang kamu lihat, menggunakan snippets dan templates di Mail Butler bisa hemat banyak waktumu. Ini semua berarti efisiensi dan transparansi buat bisnismu ya. Kalau kamu itu mau coba platform ini, ada link di deskripsi di bawah buat 14 hari free trial. Kalau kamu ingin lanjut pakai, gunakan kode Charlie Cheng Media MB untuk diskon 15% di platform ini. Kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe buat video lain seperti ini. Sampai jumpa lagi, peace!